Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya robbal alamin. Saya baru saja menyimak podcastnya Pak Akbar Faisal bersama Gus Islah Bakhrawi yang terang-terangan membongkar dengan argumentasi yang sangat kuat bahwa memang persoalan NU ini adalah akibat dari kecerobohan para pengurusnya, baik Suriah maupun Tanfidiyah yang sekarang bersertu itu terkait persoalan tambang. Mereka menerima konsensi tambang yang pada akhirnya NU yang dikorbankan, yang dipermalukan. Miris sekali, sedih sekali, bahkan sangat kesal terhadap kepengurusan Rois Am dan Tanfidiyah yang di atas gitu ya, elitnya, elit PBNU. Karena gara-gara ini semua jadi korban. Semua jadi korban, yang tidak tahu apa-apa jadi korban, dan nama besar Hadratus Syekh dan ulama-ulama lainnya dipertaruhkan, bahkan dicipratin kotoran. Ini sangat miris. Ini harus diungkap, karena apa? Biar tahu mana pejuang NU dan mana pengkhianat NU. Mana yang mengurusi NU, mana yang menguras NU. Kita harus fair-fairan, karena mereka tidak akan ngaku tentunya, dan susah untuk mundur sepertinya. Kalau dari kata Gus Islah Bakhrawi itu memang sudah ada miliaran uang yang sudah masuk kepada mereka. Ini yang membuat mereka susah untuk melepaskan tambang. Dan pasti ada konsekuensinya, karena MOU sudah diteken barangkali. Nah, yang akhirnya saling menikam, saling memecat. Nanti kita akan tahu siapa yang ada di barisan Rois Am, kemudian siapa yang di barisan ketum, dan karakternya masing-masing nanti akan ketahuan. Tujuannya kemana, arahnya kemana. Untuk berjuang di NU atau cari uang di dalam NU, untuk pengabdian atau untuk kekuasaan mereka masing-masing. Miris sekali. Maka kalau demikian, ini ada korelasi yang kuat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Raden Syarif Rahmat kemarin melalui isyarat langit dari firman Allah, Al-Quran dan hadis, bahkan dari Nadham Burdah. Ini terungkap semua di sini. Videonya sangat panjang, sangat detail, tetapi tidak akan saya tampilkan semua, hanya sebagian saja yang akan saya tampilkan. Mari kita simak videonya bersama-sama. Saya pastikan memang persoalan konflik di PBNU itu karena persoalan tambang. Kalau ada Gus atau Kiai yang menolak bahwa ini bukan karena tambang, ayo debat sama saya. Saya tidak tahu terafiliasi ke sana, tapi ketika saya tanya-tanya, saya dengar-dengar katanya terafiliasi dengan Boy Thohir. Boy Thohir. Ya, Okay. kalau bagi saya nih, mending balikin aja itu tambang. Akan sangat konyol sekali bagi NU kalau NU rontok hanya gara-gara kelakuan pencoleng-pencoleng seperti ini gitu. Kalau saya melihat NU ini memang desain tambang di dalam NU ini adalah desainnya memang akan dijadikan mesin sekaligus independen secara pendanaan lewat tambang ini di 2029. Untuk kepentingan siapa? Ya mungkin saja untuk kepentingan Pak Jokowi. Bagi mereka ini bukan uangnya NU, bagaimanapun ini adalah blessing dari presiden sebelumnya. NU kan cuma sebagai alat untuk numpang lewat saja sebenarnya. Itu dia. Canggih betul cara. Canggih. Itu. Kalau buat saya sih secara gamblang, dan sudah saya tweetkan di sini, ini adalah persoalan personal di dalam PBNU yang berusaha mencari cuan lewat tambang ini. Yang kedua, NU akan dijadikan mesin politik di 2029, entah untuk kepentingan siapa, tapi yang jelas NU menjadi karena dia punya tambang, dia punya massa yang besar secara elektoral, dia punya daya pikat karena berbasis agama dan seterusnya. Ini akan menjadi sangat seksi di 2029, apalagi dia punya uang lewat tambang. Sehingga ini akan menjadi mesin politik yang luar biasa. Jadi menurut saya faktor yang kedua itu, ini akan dijadikan sebagai tunggangan politik di 2029. Sesederhana itu. Wow. Makanya ini mohon maaf Bang, saya pangkas supaya pemirsa juga dan teman-teman Nahdien paham. Kalau bagi saya nih, mending balikin aja tuh tambang.
kita akan sampai ke situ. Tapi supaya karena ini sudah melebar kemana-mana ternyata ya. Iya. Sebelum sampai pada pertarungan yang katanya akan dibawa untuk pertarungan 2029, saya masih fokus dulu pada inti ceritanya. Kenapa kemudian ujungnya adalah saling pecat memecat? Ya. Apa yang terjadi? Ya karena satu sama lain itu menganggap bahwa satu sama lain itu adalah batu sandungan. Dianggap sebagai kerikil dalam sepatu dalam agenda-agenda besar mereka. Kan pasti begitu. Apalagi orang-orang yang sudah di-ijon ini sudah terikat dengan uang dan sebagainya. Sehingga dengan segala cara, dengan militansi kekuatan penuh, dia harus menghilangkan obstacle-obstacle yang menghalangi niatannya dia. Karena kalau tidak begini Puang, kalau proyek ini tidak jadi kepada pihak PT APN misalnya, karena uang PT APN itu tercatat masuk ke rekening PBNU itu kurang lebih sekitar 5 kali dari sejak Januari 2024. Kami ada catatannya, coba lihat. Wah, ini udah dapat dari mana? Oke. Nah ini 6 miliar. Bahasanya, bahasa dari RTGS-nya itu jaminan kerjasama tambang batu bara. Oke. IUPKA PT BUMN. PT BUMN ini perusahaannya PBNU. Dari Sarana Karunia Perkasa Penjaring, SKPP. Ini perusahaan siapa itu? Yang dari Sama. Ini pasti perusahaan cangkangnya juga. Saya nggak tahu kemudian di-divert dari SKPP ini di akhir-akhir transaksi akhirnya menjadi APN. Anugerah Perdana Nusantara. Yang 5 Februari ini kemungkinan juga dari APN. Setelah itu dari APN seterusnya. Jadi mungkin tadinya yang mau dipakai itu PT SKPP. Tapi kemudian dia berubah. Yang mentransfer uang ini jumlah totalnya kalau nggak salah memang 40 miliar ini kalau kita itu. Nah itu masuk ke rekening PBNU memang. Dan yang punya akses terhadap rekening itu pasti bendahara umum. Nah ini artinya apa? PBNU sudah terikat 40 miliar di awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang nanti PBNU pada ujungnya ternyata tidak bekerja sama dengan perusahaan, saya yakin Puang, apa yang saya usulkan tadi, daripada NU berkisruh terus seperti ini, mending dilakukan islah, rekonsiliasi. caranya? Islah itu rekonsiliasi dan kemudian mempertemukan kedua pihak yang bertarung itu dengan catatan semua itu dilakukan konsesi tambang itu kembalikan saja ke negara. Dikembalikan ke negara. Kembalikan ke negara. Tapi pasti ada yang nggak mau. Terutama yang Sudah menerima uang ijon di awal itu. Pasti, karena dia terbeban hutang. Kecuali dia mau jadi preman sekalian, preman bersorban. atau si pemberi uang itu tadi mengatakan tak masalah. Kecuali dia banyak duit. Tapi kalau saya udah telanjur ngeluarin uang 40-70 miliar misalnya kepada orang lain, tapi ternyata dibatalkan sepihak, kalau saya mau ngamuk saya. Apalagi kalau membayangkan ternyata di lahan konsesi itu isinya Daging semua. Wah, parah ini kan. Iya, betul. Jadi kalau buat saya ya, dari apa yang terjadi di PBNU setelah saya tahu banyak hal, sesuatu yang terjadi di balik layar dan berbagai orang ketika saya datangi, saya akhirnya berusaha melakukan investigasi. Saya ketemu dengan banyak orang, simpul-simpul yang kemudian pernah terlibat dalam urusan tambang ini. Saya datangi satu persatu dan bercerita banyak. Saya kemudian diberi pelajaran gitu, bahwa saya tidak lagi mau percaya 100% terhadap jubah-jubah kesalehan itu. Itu prinsip saya, Puang. Saya boleh berhusnuudzon, berprasangka baik. Tapi saya harus menyisakan residu setidaknya 15% untuk berprasangka jahat, berprasangka buruk. Suudzon harus saya sisakan di dalam kepala saya, karena ternyata apa? Semua kejahatan yang dilakukan dengan jubah agama itu akan berusaha berkesan terhormat. Ini yang terjadi di PBNU ini. Persoalan tambang ini kan guliran uang, gulipat uang, puluhan miliar jumlahnya yang dikantongi oleh hanya segelintir orang. Dia mempertaruhkan organisasi yang didirikan oleh para ulama yang tawadhu, berilmu, ahli ibadah, dan seterusnya untuk kemaslahatan umat, tapi tiba-tiba ditelikung hanya untuk menjadi penumpang gelap. Ini yang membuat saya nangis, Bang. Asli ini saya mau nangis nih, karena bagi saya NU, silahkan orang NU itu pergi dari NU semua, biarkan saya sendirian mati dalam keadaan NU. Itu saya tuh. Mungkin sebagian yang lain akan mengkritik orang-orang yang bersuara. Gus Islah Parawi mungkin akan dikritik oleh sebagian orang, kenapa mesti dibuka. Tapi inilah saat yang tepat untuk membongkar mana pejuang-pejuang NU dan mana pengkhianat-pengkhianat NU. Mana yang betul-betul membesarkan NU dan mana yang hanya mencari uang di dalam NU. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan pengurus, bahkan saya bukan pengurus ranting sekalipun. Tapi saya adalah orang yang sangat mencintai NU, sangat menghargai dan menghormati ulama-ulama NU. Tapi kalau NU dipermalukan seperti ini, kita akan bongkar, kita akan kritik habis-habisan.
pengurus-pengurus yang mempermalukan dan mengkhianati NU, mengkhianati Hadratus Syekh, mengkhianati ulama-ulama yang lain. Kita sekali lagi sangat prihatin, bahkan menangislah kita melihat hal yang seperti ini. Pada akhirnya kita punya kesimpulan bahwa dua-duanya memang harus dipecat, harus dibuang dari NU, diganti pengurusan-pengurusan yang baru, termasuk yang dikatakan poros tengah. Semuanya ada demi kepentingan, baik dari kubu Rois Am, dari kubu Tanfidiyah, bahkan termasuk dari kubu penengah, seolah-olah menjadi penengah, tapi juga orang titipannya Rois Am, sama saja. Ini harus muktamar, segerakan muktamar luar biasa, ganti pengurusan-pengurusan yang punya kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, politik, ekonomi, ganti dengan orang-orang yang tulus seperti apa yang disampaikan oleh Buya Sail Agit Sirot, Kiai Ma'ruf Amin, kemudian oleh Kiai Syarif Rahmat, kemudian oleh Yani Wahid dan yang lainnya, termasuk oleh Gus Islah Bakhrawi. Kembalikan tambang, biarkan mereka yang menanggung kalau memang sudah ada uang-uang yang masuk. Kalau seperti itu, dan bisa kita cek nanti, lihat orang-orang yang sudah menerima itu, misalnya coba ceklah rumahnya, cek yang lainnya, apakah ada perbedaan atau tidak. Karena ngeri, gara-gara uang, gara-gara tambang, NU dipertaruhkan namanya, direndahkan, dicipratin dengan kotoran-kotoran yang tidak bermoral. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak akan berhenti mencintai NU dan mengikuti ajaran-ajaran NU, tetapi pengurus-pengurus yang menjadi pengkhianat harus dilengsarkan, harus diganti dengan pengurus-pengurus yang betul-betul amanah, tanggung jawab, menjaga marwah Nahdlatul Ulama. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.